Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu dan teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada video kali ini, izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan materi mengenai mendesain kurikulum, materi dan topik ajar, serta penyiapan bahan ajar. Pada video kali ini kami beranggotakan 3 orang, di mana pertama itu Adila Azkiah NIM 18053001, yang kedua Ariski Saputra NIM 18053004, dan Aufa Silmi NIM 18053005. Baiklah, untuk materi yang pertama kita terbagi menjadi 3 subbab. Yang pertama itu adalah mendesain kurikulum, yang kedua adalah memilih bahan ajar dan topik ajar, yang kedua penyiapan bahan ajar. Materi yang pertama yaitu adalah mendesain kurikulum akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama kita masuk kepada pengertian mendesain kurikulum. Yang pertama itu menurut Umar Hamalik yang mengartikan desain sebagai petunjuk yang memberikan dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Yang kedua itu berasal dari Nana S. Sukmadinata. Desain kurikulum berkaitan dengan pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyusun kurikulum dilihat dari sisi horizontal dan sisi vertikal. Sisi horizontal berkaitan dengan pengembangan kurikulum, sedangkan sisi vertikal berkaitan dengan tingkat kesukaran dalam menyusun kurikulum. Yang ketiga adalah Longstreet. Longstreet mengartikan desain kurikulum sebagai desain yang berpusat pada pengetahuan atau the knowledge center design yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian desain kurikulum, kita akan mengetahui bentuk-bentuk dalam desain kurikulum. Secara garis besar ada 3 bentuk desain kurikulum. Yang pertama adalah subject center design, yang kedua learner center design, dan yang ketiga adalah problem center design. Kita masuk yang ke pertama, yaitu adalah subject center design. Dalam subject center design, kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang diajarkan. Kurikulum tersusun atas sejumlah mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah, di mana subject center design ini menekankan pada ilmu pengetahuan yang telah dicari oleh para ahli sebelumnya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari subject center design. Yang pertama kelebihannya, ada 2 kelebihan. 1, mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. Yang kedua, tidak membutuhkan pengajaran yang terlalu khusus atau tidak diperlukan pengajar yang terlalu dilatih secara khusus, asal ia dapat menguasai ilmu yang diajarkannya. Yang kedua itu adalah kekurangannya. Ada 3 kekurangan dari subject center design. Yang pertama, karena pengetahuan diberikan secara terpisah, sehingga hal ini akan bertentangan dengan kehidupan nyata, di mana ilmu pengetahuan itu saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik akan menjadi pasif. Yang ketiga, yaitu pengajaran lebih menekankan pada pengetahuan dan kelebihan masa lalu, dengan demikian pengajaran lebih bersifat verbalistis dan kurang praktis. Selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk dari subject center design ini. Ada 3 bentuk dalam subject center design, yaitu yang pertama adalah the subject design, yang kedua adalah the discipline design, dan yang ketiga adalah the broad field design. Di mana the subject design itu merupakan bentuk murni dari the subject center design, di mana materi pelajaran disajikan secara terpisah dan isi pelajaran diambil berdasarkan pengetahuan nilai-nilai yang telah dicari oleh ahli-ahli sebelumnya dan diturunkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah the discipline design. Discipline design telah membedakan apakah suatu ilmu pengetahuan itu merupakan sebuah ilmu atau sebuah subjek dalam sebuah batang tubuh keilmuan, sehingga nanti akan dibedakan apakah sebuah pengetahuan tersebut merupakan sebuah materi atau sebuah ilmu disiplin tertentu. Setelah itu, the discipline design lebih mengutamakan pada penggunaan logika, struktur dasar suatu disiplin, memahami konsep-konsep dan ide-ide serta prinsip-prinsip sebuah ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu adalah the broad field design. The broad field design, model ini tidak melakukan pemisahan terhadap ilmu pengetahuan. Semisal kalau ilmu geografi, ekonomi itu disatukan dalam ilmu sosial, begitupun jika dalam ilmu matematika, ilmu kimia, biologi disatukan dalam ilmu alam. Tujuannya adalah menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup dalam dunia informasi yang sifatnya spesialistis. Kita masuk kepada bentuk
kurikulum yang kedua yaitu adalah learner centered design. Yang pertama, pengertian dari learner centered design itu adalah memberikan tempat yang utama bahwa yang belajar itu adalah peserta didik. Yang kedua, bersumber dari konsep Rousseau yaitu tentang pendidikan alam. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam learner centered design, topik atau objek utamanya adalah seorang peserta didik yang berasal desain kurikulum ini berasal dari pemahaman Rousseau bahwa penting adanya pendidikan alam. Ada beberapa ciri dalam learner centered design. Yang pertama itu adalah mengembangkan kurikulum dengan bertolak dari peserta didik bukan dari isi. Yang kedua adalah bersifat non-propellant atau kurikulum tidak diorganisasikan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk kepada bentuk kurikulum yang ketiga, yaitu adalah problem centered design. Berbeda dengan learner centered design yang berpusat pada peserta didik, maka problem centered design itu berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia. Problem centered design menekankan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat, berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Selanjutnya kita masuk kepada variasi dalam problem centered design. Ada dua bentuk atau variasi dalam problem centered design. Yang pertama adalah the areas of living design. Yang kedua adalah the core design. The areas of living design adalah dalam prosedur belajar ini tujuannya bersifat proses dan bersifat isi. Yang kedua, menggunakan pengalaman situasi dan situasi-situasi yang pernah dilalui oleh peserta didik. Dan yang kedua itu adalah the core design, di mana dalam variasi problem center design ini akan memilih mata pelajaran atau bahan ajaran tertentu sebagai intinya. Inti-inti bahan ajar dipusatkan pada kebutuhan individu dan sosial. Selanjutnya, kita akan masuk kepada langkah-langkah mendesain kurikulum. Yang pertama dalam langkah mendesain kurikulum yaitu adalah menentukan hal-hal yang esensial berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan domain. Yang kedua yaitu adalah identifikasi domain tujuan pembelajaran. Yang ketiga, identifikasi tipe peluang belajar yang mungkin. Yang keempat yaitu adalah memusatkan desain kurikulum yang cocok. Yang kelima, menyiapkan desain kurikulum secara tentatif. Yang keenam adalah memiliki persyaratan spesialisasi. Mungkin hanya itu materi dari saya. Selanjutnya materi pemilihan topik ajar akan disampaikan oleh saudari Aufa Silmi. Kepada Aufa Silmi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengertian dan persyaratan materi. Materi pembelajaran yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan materi pembelajaran ini, yaitu yang pertama, materi pembelajaran harus sesuai dan menunjang tercapainya tujuan instruksional, di mana materi pelajaran ini harus sesuai dengan tingkat pendidikan atau perkembangan peserta didik pada umumnya. Yang kedua, menetapkan materi pembelajaran harus sesuai atau serasi dengan urutan tujuan. Urutan materi pembelajaran hendaknya memperhatikan kesinambungan, di mana materi pelajaran ini disusun dari hal yang sederhana menuju yang kompleks, mulai dari yang mudah sampai yang susah. Selanjutnya yaitu aspek-aspek dalam materi pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep. Konsep yaitu suatu ide atau gagasan yang umum, seperti meliputi definisi lingkaran. Yang kedua yaitu fakta. Fakta yaitu sesuatu yang telah terjadi atau yang sudah dikerjakan. Mungkin berupa hal, objek, atau keadaan. Jadi bukan sesuatu yang diinginkan atau pendapat atau teori. Yang ketiga yaitu proses. Proses adalah serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. Dapat juga merupakan cara melaksanakan kegiatan operasional. Yang keempat, nilai. Nilai merupakan suatu pola ukuran atau merupakan suatu tipe atau model. Umumnya, nilai berkaitan dengan pengakuan atau kebenaran yang bersifat umum tentang baik atau buruknya. Yang kelima yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan
kemampuan berbuat sesuatu yang baik. Berbuat dapat berarti secara jasmaniah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam penentuan materi. Yang pertama yaitu relevansi, di mana materi pembelajaran haruslah relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan pencapaian kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik berupa menghafal, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau yang lainnya. Selanjutnya yaitu konsistensi. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada 4 macam, maka materi yang harus diajarkan juga meliputi 4 macam. Yang ketiga yaitu kecukupan. Materi yang diajarkan haruslah cukup memadai dalam membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang diajarkan. Materi yang diajarkan tidak boleh terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Dalam pengembangan materi pembelajaran, guru harus mampu mengidentifikasi materi pembelajaran dengan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, potensi peserta didik, yang kedua, relevansi dengan karakteristik daerah, yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik, yang kelima, struktur keilmuan, yang keenam, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, yang ketujuh, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, yang ke-8 alokasi waktu. Selanjutnya yaitu langkah penentuan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengidentifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar, di mana sebelumnya dalam menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu harus perlu diidentifikasi aspek-aspek keutuhan kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik. Karena setiap materi mempunyai standar kompetensi yang berbeda dan kompetensi kognitif, psikomotor, dan afektif yang berbeda yang untuk dikuasai. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis-jenis mata pelajaran. Identifikasi dilakukan berkaitan dengan kesesuaian materi pembelajaran dengan tingkatan aktivitas pembelajarannya. Materi yang akan dipelajari perlu diidentifikasi secara tepat agar pencapaian kompetensinya dapat diukur. Karena setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi, metode, media, dan sistem evaluasi yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Cara yang mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu dengan mengetahui tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dengan mengacu pada kompetensi dasar, kita dapat mengetahui apakah materi yang dipelajari tersebut berupa fakta, prinsip, prosedur, konsep, aspek, sikap, ataupun keterampilan motorik. Yang keempat yaitu memilih sumber bahan ajar. Setelah jenis materi ditentukan, langkah selanjutnya itu menentukan sumber bahan ajar. Materi pembelajaran atau bahan ajar dapat kita temukan dari berbagai sumber seperti buku pelajaran, internet, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan materi tentang prinsip dalam pengembangan bahan ajar. Yang pertama adalah pengembangan diawali dengan hal ringan, yang selanjutnya hal yang berat, seperti hanya memahami bahan yang konkret. Yang berikutnya menguasai yang abstrak. Yang kedua adalah dilakukan repetisi agar pemahaman menjadi lebih kuat. Yang ketiga adalah feedback yang positif bisa membuat pemahaman siswa menjadi lebih kuat. Yang keempat adalah salah satu semangat belajar yang akan menjadi aspek kunci dalam kesuksesan belajar.
Yang kelima adalah meraih tujuan bisa dianalogikan seperti menapaki tangga selangkah demi selangkah dan meraih tujuan yang diinginkan. Yang keenam adalah dengan memperlihatkan hasil belajar yang telah dilalui kepada siswa bisa mendorong mereka untuk lebih semangat meraih tujuannya. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah penyusunan bahan ajar. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi faktor yang ada pada kompetensi dasar dan standar kompetensi. Yang kedua adalah menentukan jenis bahan ajar yang cocok untuk kompetensi yang harus diraih. Yang ketiga adalah itu menentukan referensi bahan ajar. Selanjutnya saya akan membahas tentang berikut beberapa ketentuan dalam teknik penyusunan bahan cetak. Yang pertama adalah judul atau materi yang disajikan harus berhentikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua adalah untuk menyusun bahan cetak ada 6 hal yang harus dimengerti, yaitu pertama adalah susunan tampilan harus jelas dan menarik. Yang kedua bahasa yang mudah. Yang ketiga adalah mampu menguasai pemahaman. Yang keempat adalah adanya stimulasi atau stimulan. Yang kelima adalah kemudahan dibaca. Dan keenam adalah materi instruksional. Selanjutnya adalah teknik penyusunan bahan ajar interaktif. Yang pertama adalah dalam penyusunan bahan ajar berarti diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer, kamera video, dan kamera foto. Bahan ajar interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disc. Yang ketiga adalah menurunkan judul dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Yang keempat adalah menuliskan petunjuk pembelajaran. Yang kelima adalah menjelaskan informasi pendukung secara jelas, padat dan menarik dalam bentuk tertulis maupun gambar diam atau bergerak. Yang keenam adalah menuliskan tugas-tugas dalam program interaktif. Yang ketujuh, melakukan penilaian terhadap hasil karya dari yang diberikan yang pada akhir pembelajaran dapat dilihat oleh pendidik melalui komputer. Yang kedelapan adalah menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi, misalnya buku, majalah, internet, dan jurnal hasil penelitian sebagai bahan yang dalam pembuatannya program bahan ajar interaktif. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.